Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan guest star spesial nih. Oh ya, teman-teman kalau misalkan bisa on cam boleh biar lebih interaktif. Kalaupun nggak apa-apa. Kali ini kita kedatangan expertnya di agritech nih. Kali ini kita akan membahas beberapa challenge main IoT di sektor agriculture tuh gimana. FYI sebelumnya kita di episode berapa ya? 8 apa 7 kita ngebahas juga agritech ya bersama Mas Tri. Nah, karena penasaran, sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal gitu. Pengen kita coba tanyain ke expertnya agritech tuh gimana sih gitu ya. Oke, kali ini kita kedatangan Mas Arya dari Avirtech. Mas Arya ini Embedded System Engineer, jadi cukup lumayan banyak pengalamannya perihal agritech ya, main IoT di sektor sektor agriculture gitu. Oke, without any further ado, Mas Arya, monggo Mas kenalan dulu, abis itu langsung boleh langsung ceritain, share screen segala macam. Silahkan, monggo Mas, time is yours. Oke, terima kasih Mas Fadil. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Gusti Mode R. Wijaya. Saya saat ini eh, sebagai Embedded System Engineer di sebuah perusahaan precision agriculture ya, yang mana ekspertis saya di bagian Embedded System Design untuk pembuatan IoT Node ya, dan kebanyakan eh, di perusahaan kami itu lebih untuk daerah remote agrikultura, yang mana eh, kalau saat ini sih mayoritasnya use case-nya buat eh, monitoring water, groundwater atau air di bawah tanah lahan gambut, terus di eh, air kanal, sama untuk pemantauan cuaca di sana. Oke, kali saya udah eh, mulai mau share sedikit Mas ya. Sure Mas, boleh boleh. Oke. Selagi Mas Arya siap-siap, terus nanti ada presentation. Teman-teman yang mau nanya dipersiapkan, boleh lewat chat, boleh nanti langsung open mic ya. Oke, Oke, sekarang kelihatan? sudah all good. Silakan Mas. Ya, dari eh, saya lebih tepatnya mau nge-share pengalaman saya ya, karena ya saya juga merasa belum terlalu expert. Karena sudah berpengalaman lah di berbagai industri agrikultur ya, yang mana pasti rata-rata dari klien kami ya, pasti itu daerahnya itu daerah yang sangat sulit dijangkau itu, yang mana juga tidak terdapat eh, sinyal dan juga dia posisinya sangat sulit diakses. Dia juga eh, bahkan untuk ke titik pemantauan tuh kita perlu naik kapal kecil lah, karena emang daerahnya sangat susah. Eh, Kata-kata sih di di remote area itu kondisinya seperti ini ya, tidak ada sinyal, lalu tidak tersedia sumber listrik ya. Cuacanya ekstrim. Kenapa ekstrim? Eh, karena kalau udah di luar tuh pasti dia selalu kena hujan, panas berganti-gantian kan. Yang mana diperlukan suatu perangkat yang dia tahan terhadap perubahan suhu dan juga tahan terhadap eh, hujan ya atau cepatan air. Oke, karena eh, dengan tantangan-tantangan seperti ini, maka dibutuhkan suatu perangkat yang dapat mengirim, membaca sensor dari suatu titik dan juga itu eh, berdaya konsumsi baterai yang rendah, karena untuk ke lokasi tersebut sangat sulit ya. Eh, Mau sharing juga, sebelumnya kalau eh, di pengalaman saya, biasanya klien itu sudah punya sensor ya, sudah punya logger ya. Biasanya tuh sudah terdapat sensor yang dilengkapi dengan logger.
Cuman masalahnya muncul karena tadi akses yang sulit, maka untuk mengirimkan manpower ke sana tuh paling nggak dialokasikan mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali karena ya biayanya cukup ya cukup tinggi lah. Makanya itu eh, klien kami eh, dan juga kalau datanya itu cuma 2 minggu sekali itu tidak memenuhi kebutuhan mereka gitu. Makanya mereka ingin logging datanya itu yang lebih cepat lah. Kalau pengalaman sih biasanya eh, ada yang minta 1 jam sekali, kata-kata sih 3 jam sekali ya. Dengan kebutuhan seperti itu tidak mungkin lah dilakukan oleh eh, tenaga manusia ya, karena akan menghabiskan banyak resource ya. Jadi ya untuk mengantisipasi itu sudah pasti dalam transmisi datanya digunakan yang pasti teknologi LP1, eh, yaitu Low Power Wide Area Network. Ya, kawan-kawan sendiri pasti tidak asing ya dengan LP1 ini, yang mana eh, yang termasuk dalam LP1 ini seperti ya LoRaWAN, LoRa, NB-IoT, dan juga ada juga teknologi yang yang saya juga baru-baru kenal itu non-terrestrial network ya, yang yang mana dengan teknologi non-terrestrial network tuh itu dari pengalaman saya tuh itu bisa menghemat cost dibanding teknologi seperti LoRaWAN yang kita tetap butuh namanya bangun infrastruktur seperti tower. Saya jelaskan sedikit, bentar. Saya jelaskan sedikit yaitu non-terrestrial network itu adalah sistem komunikasi yang menggunakan platform di luar permukaan bumi seperti satelit. Biasanya satelit low Earth orbit atau medium Earth orbit dan ada juga yang menggunakan drone atau juga balon udara ataupun pesawat tanpa awak ya ini sama aja kayak drone. Jadi itu ibaratnya kan kalau kayak apa ya eh LoRaWAN lah, LoRaWAN kan tetap butuh namanya gateway kan untuk menerima data kan. Yang mana gateway itu juga perlu namanya sumber listrik dan eh, sumber internet lah. Yang mana kalau dari pengalaman saya, eh, walaupun di daerah lapangan itu sudah ada kantor yang ada tower komunikasi juga, sering sekali seperti kebutuhan listrik dan jaringannya itu sangat tidak memadai ya, sering gangguan lah, sering bahkan kalau udah hujan besar pasti eh, mati lampu lah. Jadinya eh, itu sangat mengganggu sekali dalam proses penerimaan data. Jadinya kalau untuk aplikasi seperti monitoring itu dia kan kalau di kebutuhan klien tuh dia tuh dibutuhkan data yang lancar ya. Makanya eh, jika si klien itu juga tidak bisa menyediakan infrastruktur yang baik dan resource yang baik juga ya sama aja bohong ya. Jadinya ya kita perlu cari win-win solution lah. Ya salah satunya tuh ya menggunakan ini non-terrestrial network ini. Nah, berikut adalah ilustrasinya ya. Nah, seperti saya gambarkan tadi, eh, ini ibaratkan tuh si gateway-nya ini, gateway-nya itu eh, bukan dipasang di tower, tapi gateway itu sudah berada di langit loh, sudah sudah mengitari di langit lah. Jadi yang pertama kita lebih hemat biaya karena kita tidak perlu eh, pasang gateway lagi dan juga jangkauannya pun lebih luas. Nah, berikut kalau kawan-kawan pernah dengar, mungkin pernah sekilas lihat lah. Berikut ini adalah kayak provider untuk non-terrestrial network, yaitu salah satunya ada Iridium, ada Orbucom, ada juga Skylo gitu. Nah, di mana kalau yang saya kasih contoh ini provider yang menggunakan satelit low Earth orbit ya. Nah, kalau bayangannya udah satelit pasti eh, ada ada bayangan
kalau misalkan dia menerima datanya pakai satelit, nah, pasti dia dia juga bisa tahu apa bisa digunakan sebagai eh, GPS tuh atau position system. Namun dari eksplorasi saya sih tidak semua platform ini ya, hanya beberapa yang dia itu eh, bisa include penerimaan data sekaligus geolocation. Jadi perlu dicari lagi lah vendor yang tepat. Nah ini salah satu apa eh, plus minusnya ya kalau ini antar perbandingan antara LoRaWAN dan NTN ya. Yang pertama yang pasti kalau NTN tuh lower capex ya karena easy to deploy ya. Kita hanya cukup eh, mendeploy Node saja gitu. Kita nggak perlu mendeploy gateway, lalu konfigurasi jaringan di sistem jaringan yang di lapangan. Namun ya dari dari kelebihan itu juga terdapat kelemahan ya. Karena kata-kata saat ini kalau NTN yang menggunakan apa satelit low Earth orbit tuh dia tuh belum banyak tuh satelitnya. Jadi eh, bisa kali sehari cuman 3 kali atau 4 kali. Jadi pengiriman datanya tuh nggak bisa nggak bisa secepat LoRaWAN lah. Kan kalau misalkan sehari lewat 3 kali tuh. Nah, berarti kan dalam 24 jam hanya ada tiga, ya berarti ya berarti ya bisa sampai delaynya ya bisa sampai 8 jam gitu. Lalu untuk yang dari Loron sendiri ya pasti dia itu bisa menyimpan data lebih cepat ya. Bahkan kalau dari pengalaman saya sih bisa sampai 1 menit sekalipun juga juga bisa ya. Cuman ya kalau itu kalau kita pakai LoRaWAN yang kelas C, kelas C yang mana itu power supply-nya juga nggak bisa pakai baterai, harus pakai wall adaptor itu karena konsumsinya pasti sangat tinggi kalau misalkan dia eh, penerimaan dan pengirimannya tuh sangat cepat. Tapi kalau dari pengalaman kami sih, kalau 1 jam sekali eh, itu masih cukup hemat daya lah menggunakan LoRaWAN. Nah, ini kurang lebih seperti ini kalau pas kami di lapangan ya. Untuk mendeploy node LoRaWAN di area remote, eh, itu pasti dibutuhkan juga sebuah tower itu untuk mendapatkan line of sight ya. Karena ini juga yang jadi salah satu kelemahan LoRaWAN ya. Dia tuh butuh line of sight yaitu eh, apa jarak dari gateway dan si node itu harus ya benar-benar bersih lah, nggak ada penghalang. Makanya perlu dibangun sebuah tower ya, dan juga perlu juga di, dilakukan pemasangan anti petir ya, seperti yang dari gambar. Karena kalau satu objek itu udah lebih tinggi dari tempat yang lain, eh, pasti itu udah kayak siap untuk ditarget sama petir lah. Karena ya saya juga udah pengalaman lah. Eh, walaupun eh, kami udah pasang anti petir, tetap ada namanya itu petir induksi ya. Dan petir induksi itu juga tegangannya masih masih tinggi sekali. Jadi dulu pengalaman juga kalau saat mendeploy LoRaWAN node menggunakan tower, dulu kami pakai tower itu 20 meter lah, biar biar bisa dapat line of sight lah. Tower node 20 meter, terus tower gateway-nya tuh 55 meter. Itu pun eh, saya lengkapi di rangkaian node itu rangkaian surge protection ya. Untuk apa? Supaya bisa mengalihkan tekanan apa tuh tegangan tinggi dari petir induksi itu biar biar bisa direkan langsung ke ground itu. Cuman dari perangkat yang saya rancang pun itu memang benar bisa eh, menyelamatkan node
dari petir induksi ya. Tapi tetap aja ada komponen yang rusak, yaitu komponen dari dioda TVS dan adalah beberapa rangkaian itu saya lupa. Ya, yang pasti setidaknya sensornya itu terselamatkan lah, walaupun ada rangkaian di note itu yang rusak ya. Dan ini apa? Pengalaman dari Avtek juga saat mendeploy laruan Node, kami bisa mencapai komunikasi terjauh itu ya 29 km ya. Ini kami cukup jauh. Ini kalau nggak salah satu saya monitoring ini transmisi pengirimannya itu di SF10 kalau kalau nggak salah ya di SF10. Oke, terus selanjutnya dan ini saat kami deployment perangkat eh, satelit IoT di lapangan, ada beberapa tempat ya di mana ada yang benar-benar dia clear sky ya atau langitnya tuh bersih bebas dari penghalang dan ada masih penghalang sedikit. Dan ini juga yang jadi salah satu kelemahannya kalau kita pakai satelit IoT di mana kalau ada penghalang itu eh, kemampuan pengiriman atau penerima datanya itu jadi berkurang ya. Jadi benar-benar diusahakan tuh tempatnya itu sangat eh, sangat bersih lah apa tuh maksudnya di atas itu nggak ada penghalang gitu. Oke, lalu selanjutnya saya ingin membahas karena di daerah remote itu tidak ada sumber listrik, ya mau nggak mau kita harus membuat node yang mempunyai power supply mandiri, yang mana sudah pasti itu menggunakan baterai ya. Ada beberapa jenis baterai ya. Kalau yang dari yang saya tampil ini ada baterai primer ya, baterai yang tidak dicas. Ini baterai lithium tionil, nggak salah. Dan ini ada tonjolannya sedikit. Nah ini nih super kapasitor kalau nggak salah. Ini nih perlu ditambahkan ke apa? Perlu ditambahkan ke baterai tionil ini karena mungkin nanti saya bahas lebih lanjut ya. Karena baterai tionil ini kalau misalkan dia dipakai untuk eh, saat dipakai konsumsi arus itu tinggi, jika dia dipakai sering-sering dalam ke, apa tuh arus yang tinggi, maka kapasitas itu akan berkurang gitu. Maka jadinya diperlukan sebuah kapasitor untuk menampung dulu. Karena sudah pasti ya di sebuah IoT node itu penggunaan baterai terbesar itu adalah pada saat pengiriman data gitu. Kalau saya lihat ada yang bisa sampai 100 miliampere, ada juga yang di bawah itu. Nah, ini yang kedua nih salah satu contohnya apa baterai cas ya, baterai rechargeable. Ini pasti familiar ya. Bentuk apa tuh? Ini lithium ion 18650. Sebenarnya ada banyak sekali lah jenis-jenis tipe baterai yang rechargeable. Ada 1860 atau ada juga baterai lithium polimer yang bentuknya bisa fleksibel ya, bisa bentuknya kotak. Nah, lalu sebentar. Nah, lalu selanjutnya yaitu sumber power listrik, sumber power supply yang mandiri itu adalah solar panel. Yang mana biasanya kalau dari pengalaman saya sih solar panel ini eh, belum belum bisa membackup penuh lah. Jadi tetap perlu kita pasangkan baterai ya di sistemnya. Bentar, saya mau tunjukkan sesuatu. Oh ya ini di pengalaman saya juga beda baterai itu pasti punya beda karakteristik ya. Yang dimana
kan apa perangkat IoT yang untuk remote ini kan sudah dipastikan dia ini low maintenance ya pasti ya karena areanya sudah diakses sudah pasti perangkat yang kita buat nih adalah low maintenance atau ya jarang jarang kita akses lah. Makanya sebisa mungkin kita merancang sebuah device yang tahan lama dan juga tahan kondisi luar ruangan. Dan apa? Kalau dari saya sih yang pertama tuh yang pasti kan nilai self discharge ya karena baterai itu misalkan dia tuh pasti ada beberapa parameter lah yaitu yang penting ada self discharge, ada kapasitas, ada maksimum current kan. Yang mana kalau baterai-baterai cas, baterai rechargeable itu punya nilai self discharge yang cukup tinggi ya, ya bisa sampai 3% per bulan tuh. Jadi eh, kalau misalkan kita memilih untuk menggunakan baterai cas, kita sudah pasti harus menambahkan eh, input external power itu, karena sayang banget kalau misalkan baterai rechargeable ini tapi di aplikasi Nota tuh nggak ada sumber external power seperti solar panel. Maka dari self discharge itu akan makin lama membuat baterai itu lebih cepat habis. Em, Nilai self discharge ini nih diperoleh nilai yang sangat kecil kalau kita menggunakan baterai primer ya, seperti kayak tadi apa baterai lithium tionil, baterai alkalin, baterai lithium mangan. Nah itu self discharge-nya sangat kecil sekali ya, bisa 1% per tahun lah. Jadi kalau misalkan device yang saya rancang itu mau lebih ibaratnya sedikit budget lah. Kita mau mengeliminasi solar panel supaya lebih hemat budget. Ya kalau saya sih best practice-nya ya menggunakan baterai primer karena itu eh, bisa lebih awet lah dibanding baterai rechargeable tapi tanpa solar panel. Nah dan juga yang kedua tuh perhatikan interval eh, transmisi data ya karena eh, semakin seperti yang tadi saya sebutkan semakin sering baterai itu kita 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 alirkan arus yang besar, maka kapasitas pun akan semakin berkurang ya. Karena eh, kalau kita kita misalkan tahu suatu baterai punya kapasitas 3000 mAh misalkan. Nah, itu sebenarnya itu ya 3000 mAh dengan syarat dan kondisi yang tertentu gitu. Makanya kita perlu lagi baca namanya datasheet ya. Ini satu contohnya, misalkan ini salah satu not lokawan ya. Gambar ini Dragino LSE soil moisture. Ini nih, oh ini soil moisture dan EC deh. Nah, di dalam perangkat lokawan not ini ada baterai yang tadi saya tampilkan tuh, baterai lithium ionil plus superkapasitor ya. Nah, ini coba kita perhatikan kalau di datasheetnya. Nah, kalau di datasheetnya sendiri tuh bisa kita lihat kapasitasnya yang terbaiknya tuh yang bisa dicapai tuh 8.500 ya. Makanya biasanya kalau di marketingnya ini tuh dibilangnya kapasitasnya 8.500. Tapi dengan syarat dan kondisi tertentu, yaitu jika eh, beban yang dilahirkan tuh sebesar 866 ohm atau ya kurang lebih 4 mili M lah. Jika misalkan kita mengalihkan beban yang lebih besar, maka kapasitasnya pun akan jadi turun ya. Dan juga suhu pun juga mempengaruhi ya. Suhu dari suatu lingkungan itu juga mempengaruhi eh, kapasitas dari baterai. Dan ini bisa dilihat lagi dari satu baterai pun dia bisa punya beberapa jenis kapasitas ya. Yang paling keren ini dia
bisa punya kapasitasnya jadi turun banget dari 5.500 jadi 4.000 mAh jika suhunya itu jika suhunya di bawah 30 minus 30 derajat. Oke, sebentar. Nah, ini mau saya show juga eh, dari apa profil konsumsi daya lah dari Note ini. Apakah grafiknya eh, grafik terlihat di screen atau belum? Grafiknya belum, Mas. Oke, sebentar. Saya mau coba share ulang berarti. Sudah terlihat? Udah kelihatan, Mas. Nah, udah. Nah, ini adalah grafik konsumsi daya ya dari Dargino LSE 1 tadi. Oh iya, Pak. Tadi saya lupa bilang ya. Untuk dalam kita mau mendesain sebuah perangkat IoT, IoT Node, di tahap akhir tuh kita perlu ukur konsumsi dayanya. Ada ada beberapa tools yang bisa digunakan. Kalau yang paling sederhana sih, saya dulu menggunakan osiloskop ya. Osiloskop dengan ditambah sun resistor 1 ohm. Jadi kan kalau kita pasang sun resistor 1 ohm kan jadinya kan kalau osiloskop itu kan dia hanya taunya tegangan ya. Nah, makanya jadi grafiknya tuh kalau kita pakai sun resistor, eh, satu tegangan itu mewakili arus gitu. Dan terus yang kedua kita bisa menggunakan power profiler kit. Ada beberapa jenis ya. Dari Nordic ada power profiler kit atau PPK. Terus kalau kami sih menggunakan ini ya, OTI ya. Nah, ini saya kembali ke pembahasan ini. Nah, di sini kalau kawan-kawan lihat dia ada dua peak nih ya. Nah, ini saya jelaskan secara garis besar ya. Ini siklus yang pertama ini adalah ketika si Dragino ini em, mau join ke gateway gitu. Dia tuh saat mau join ke gateway. Nah, ini nih kalau ini saat pertama kali dinyalakan ya pasti ada kayak peak lah. Max-nya di 745 mili ampere. Nah, yang grafiknya agak tinggi ini dia ini adalah ketika si node tuh transmit, yaitu transmit data untuk join network. Nah, kalau di sini sih untuk join transmit ini diperlukan waktu 2 detik ya, 2 detik dengan average-nya di 93,6 mili ampere dan peak-nya di 111. Nah, lalu setelah setelah dia berhasil join, nah kan kalau Lorano itu kan setelah dia join, ini saya ceritanya menggunakan metode OTA ya, over the air activation. Nah, setelah dia udah berhasil join, mulailah si LS ini dia kembali hidup, seperti biasa dia ada peak, lalu dia membaca sensor. Nah, di sini membaca sensor nih. Membaca sensor tuh kalau dari Dargino ini dia memerlukan waktu 3 detik dengan max-nya di 43 mili ampere. Lalu setelah dia membaca sensor dan dia mengirimkan datanya ke gateway. Seperti tadi ini max-nya di 96. Lalu dia kembali sleep. Nah, si Dragino ini ternyata dia sleepnya tuh konsumsinya di 17 mikroampere. Ya cukup kecil sekali ya. 17 mikro ini 15 mikro kurang lebih sekitar kalau di sini di rata-ratanya sih kurang lebih 20 mikro lah. Karena di sini terdapat masih ada
ada pick kecil. Ini saya belum identifikasi ya, ini pick apa ya. Oke, terus saya mau tampilkan juga grafik konsumsi daya dari perangkat yang lain ya. Sebentar saya mau share. Apakah sudah kelihatan? Belum, Mas. Belum, Mas. Ini kayaknya ke close screen ya? Oh, oh yes, bentar, bentar. Kelas ya, benar ya. Mana sudah kelihatan? Nah, baru kelihatan nih. Lanjut, Mas. Oke. Nah, kalau yang ini contoh grafik konsumsi perangkat IoT, satelit IoT kami ya, yaitu Averlink S2, yang mana ini digunakan untuk memantau memantau tinggi muka air tanah. Nah, ini sih seperti dilihat dia seperti biasa kalau kita nyalain alat pasti dia ada peak current-nya. Kalau di sini sih dia max-nya di 332 ampere, 332 mili ampere. Karena sensor yang kami gunakan ini eh, menggunakan tegangan 12 volt ya. Jadi konsumsi di awal dia dia lebih tinggi karena kita perlu menyalakan step up. Nah, lalu di sini ini proses pembacaan data. Nah, ini kurang lebih average-nya di 7 mili ampere ya. Nah, ini dia ada peak ini ini kalau nggak salah dia buzzer ya, buzzer indikator ya. Jadi kalau di alat kami itu kalau misalkan dia sukses pembacaan, dia memberikan indikator kalau alat ini sudah selesai dan dia bersiap untuk di flip. Nah, lalu dan berikut adalah komunikasi saat di flip, yaitu kalau di alat kami ini dia 29,1 mikroampere. Ya ada beda sedikit dengan Dragino tadi. Karena juga sensornya juga berbeda dan aplikasinya juga berbeda. Oke, bentar. Oh ya, ini tadi udah dijelaskan. Nah, ini apa gambaran perangkat IoT kami ya, itu Averlink. Oke, lalu dilanjutkan. Nah, ini untuk pengujian kondisi lapangan, di mana
kita berekspektasi alat yang kita buat tuh harus tahan dengan kondisi luar ruangan yang cukup ini ya cukup ekstrim ya, panas, hujan berulang-ulang, lalu juga eh, dia tuh harus tahan juga guncangan. Jadi eh, saat kita merancang not tuh biasanya kami tes dulu waterproof ya. Kalau yang ini semprot tekanan di segala sisi ini kalau nggak salah nih dia untuk testing IP66. Nah ini nih jika di pas ini sudah kita semprot air bertekanan tidak ada air yang masuk ke dalam enclosure, ya sudah dipastikan dia itu sudah bisa bertahan di kondisi cuaca hujan. Dan kami juga terkadang menguji juga menambah pengujiannya dengan IP67 ya, yaitu kita tenggelamkan not tersebut di air 50 cm selama 30 menit. Nah, biasanya eh, jika ada DPS yang tidak tidak lolos, maka akan dilakukan pembuatan casing baru gitu. Karena nggak sedikit ya jika not ini memang dengan IP66 tuh dia sudah tahan lah dengan hujan lah. Karena sudah dibuktikan juga di beberapa note yang sudah kami deploy itu ya dia sudah bertahan setahun 2 tahun lah. Mungkin ya itu jika di kondisi panas dan hujan karet di apa di karet di sambungan kabel itu sudah mulai rapuh ya, di kayak di kabel glandnya di konektor itu sudah mulai rapuh. Jadi biasanya sih setahun sekali itu tetap perlu dilakukan maintenance ya untuk pergantian karet itu. Dan juga eh, selain kita coba tes semprot juga, kita juga lakukan shock test ya. Kita lakukan tes berulang-ulang. Biasanya minimal kami tes selama seminggu untuk mengetes apakah Deepest ini lancar mengirimkan data dan juga apakah nilainya sudah akurat ya. Karena akurasi itu juga jadi nilai yang sangat diperhatikan juga oleh klien ya. Oke, oke kalau dari saya mungkin udah dulu Mas Fadil. Mungkin langsung saya berikan ke Mas Fadil. Oke, thank you Mas Arya. Boleh dong kasih Ya. jempol dulu nih buat Mas Arya. Gokil ya experience-nya. Mas, pertanyaan pembuka nih. Ini sebenarnya kayak penasaran penggunaan enclosure sih. Enclosure yang selama ini Mas Arya pakai itu beli jadi atau custom atau bikin dari nol, Mas? Nah, kalau untuk saat ini lebih ke beli langsung jadi. Karena kenapa? Eh, Kata-kata proyek kami ini kata-kata masih early production lah. Jadi deploy-nya masih belasan tuh, belum belum banyak banget. Jadi ya eh, itu lebih murah jika menggunakan eh, enclosure yang udah jadi. Oh, oke oke. Nah, kan biasanya kalau misalkan kita beli jadi nih, tentu ada beberapa part yang harus di custom ya, entah itu dicoak Mm-mm. atau nggak diapain gitu. Nah, terus untuk nutup itu lagi supaya bisa IP67 deh atau 66 tadi gimana Mas caranya? Eh, Kalau apa? Kalau dari pengalaman saya dan tim, ya kan itu pasti kan kalau box itu kan perlu kita buat lubang kan untuk kayak kita Hmm. pasang konektor atau kabel gland. Yang mana dari komponen konektor atau kabel glandnya tuh kita juga harus cari yang dia sudah ada standarisasinya gitu. Ini bisa tahan IP66 atau 67 itu. Nah, lo seperti tadi setelah kita lubangin, kita kita rangkai, kita kencangkan, lalu kita tes tuh seperti tadi kita semprot air bertekanan dan juga kita tes random. Dan kalau misalkan ada air, berarti itu tidak lolos dalam saat pengerjaannya. Mm-mm. Oh, oke oke oke.
Coba Mas, ini di chat ada pertanyaan nih dari Mas Riko dulu nih. Tolong Kak, merek dan tipe sensor pH, DO, TDS di Agritech yang pernah Mas gunakan dan uji dan keandalannya bagus. Tolong juga alternatifnya. Ada nggak Mas Arya? Oh, kalau apa? Kalau dari sensor sih, eh saya udah, kami udah pakai beberapa merek ya. Ya, ada dua sih, merek merek Cina dan merek dari Amerika ya. Kalau apa? Yang pernah kami pakai tuh dulu merek ini, dulu merek apa ya? Pokoknya salah satunya merek Cina tuh mereknya Rika, Rika, Rika sensor. Rika Ya, saya. nah, itu yang dari Cina ya. Nah, terus kalau yang lebih bagus lagi itu mereknya ini dari Amerika tuh merek merek Insitu. Oh, in situ. Ya, Insitu. Pernah pernah dengar Atlas nggak Mas? Atlas. Belum pernah sih, belum. Belum ya. Paling terakhir tuh kalau gua paling pakai apa ya? DF Robot sih. Oh iya, Mentok. dari Purwo juga. Itu udah Ada paling juga tuh. mahal juga sih dulu ya. Mm-mm. Terus ini masih ada nih pertanyaan dari Mas Riko. Mm. Untuk device-nya, Gateway pakai alat sudah jadi, Pak. Boleh tahu merek yang dipakai dan dicoba handal. Ini Gateway ya, Gateway LoRa kayaknya nih. Oh iya kalau gitu pasti rawan ya. Kalau dari kamu sih udah pakai beberapa jenis ya. Yang paling handal sih merek Kerling sih. Kerling ya, itu pasti sih. Ya Kerling. Itu udah trusted lah. Beberapa industri pakai Iya. Kerling sih rata-rata. Iya, soalnya udah pernah coba pakai beberapa apa dulu ya. Ursaling, Dragino juga pernah pakai gitu Dragino. Cuman itu masih tetap lebih handal Kerling emang. Setuju, Kerling sih. Hmm. Terus next ini ada Mas Tri ya. Mas, barangkali ada experience alatnya tiba-tiba hilang. Nah, Nah, ada. coba ceritain dulu Mas. Ada ini, ya ini baru-baru ya. Oh ya, salah satu, eh, tadi ada poin yang kayak lupa aku jelasin deh. Tadi deployment itu juga dipastikan, eh, secure-nya itu loh. Perlu dipasang fence apa pagar ya. Hmm. Kalau di beberapa alat, eh, kita tuh pasang tembok, ada pasang pagar. Nah, cuman ya kan kan kita kita udah kasih SOP nih ya. Nah, cuman kadang klien tuh mungkin apa dia mau lebih low cost kali, jadi dia kayak mengabaikan itu. Kayak bener ada yang hilang. Sejauh ini sih baru baru satu ya. Kalau yang tiba-tiba hilang ada. Ya. Nah, terus ya udah sih, selebihnya masih aman sih karena ya memang mengikuti SOP. Memang intinya mah harus dipasang pengaman ya, pagar, tembok gitu. Mas Arya, perangkat yang Mas Arya deploy sekarang ada di mana aja, Mas? Saat ini kebanyakan eh, di Riau, Palembang, Kalimantan. Itu satu device, satu pagar apa gimana tuh? Iya, satu bebas satu bagus. Wah, gokil juga. Pagarnya setinggi apa, Mas? Eh kalau kalau pagar sih, eh setingginya berapa ya? Maksudnya 2 meter kurang deh pagarnya. Dan itu aman ya. Iya, masih aman. Tapi ya, jadi lumayan harus nambah kos nih untuk pertukangan ya, bikin semen. Iya. Macem. Tapi biasanya nih, Mas, biasanya yang kalau misalkan ada pembegalan alat lah, itu yang diambil apa sih biasanya? Nah, eh karena ini juga jarang banget terjadi ya, karena aku bilang tuh baru terjadi sekali. Saat ini sih yang baru hilang tuh ya notnya aja gitu. Sensornya enggak. Note-nya doang yang hilang itu. Itu harga Iya. berapa sih note tuh? Kenapa bisa dicuri gitu loh? Nah, itulah kalau padahal lebih mahal sensornya malah. Iya, makanya kenapa harus dicuri yang note? Terus dia bisa jual kemana gitu loh? Nah itu ya belum belum terinspeksi sih. Bener-bener yang iseng tuh, waduh, kacau lah. Iya, pas salah satu kendala juga di lapangan tuh, semakin remote areanya, Hmm. kadang tuh ada aja suka orang iseng gitu. Jadi misalkan
kayak tadi kan untuk alat untuk pemantau groundwater ya, atau air bawah muka, eh, apa di air di bawah tanah kan. Hmm. Nah itu kadang ada yang suka nyopotin sensornya dari pipa paralon gitu. Ya itu makanya dari situ ya, dari pipanya itu dipasang ini apa, gembok. Oh, oke. Ya. Itu mah ada yang gangguin kali Mas, bukan bener-bener kayak pure nyuri gitu. Iya Kayak cuma maksudnya kan gangguin sih. ya itu iseng aja sih. Tapi kan Iseng. tuh ganggu nilai juga itu. Oke. Sebelum gue lanjut bacain komen satu-satu, dari teman-teman ada yang mau langsung nanya nggak? Open mic terus nanya langsung ke Mas Arya. Gue kasih satu kesempatan buat satu orang. Ada nggak? Halo Mas. Nah, Mas Ilham ya, monggo Mas. Eh, Ya betul. halo Mas Ilham. Oke. eh Karya boleh minta tolong, boleh boleh nanya dong. Jadi kan tadi pernah pengalaman pakai baterai primer ya, kebetulan pakainya lithium thionyl chloride ya. Itu Mm-mm. bisa berapa lama tuh sampai benar-benar habis gitu baterainya dari awal pemasangan itu untuk implementasi satelit gitu. Kalau lithium tionil tuh eh, cuman kami pakai buat POC ya karena harganya mahal ya. Kalau kalau kamu browsing satu baterai harganya ya 500.000, 600.000 itu kalau kalau di Tokped ya. Ya itu juga kalau mereknya merek populer kayak misalkan merek SAF, merek Tadiran itu emang mahal sih. Mungkin merek Cina lebih murah kayak merek EV. Nah, cuman karena harganya mahal itu kami lebih banyak pakai baterai yang consumer grade malah. Malah itu malah cukup tahan. Udah kan kami mulai pakai baterai primer tuh ya dari di PES yang udah berjalan tuh udah setahun lebih lah, kayak udah setahun setengah deh masih jalan. Setahun setengah ya. Oke, tadi kan kalau kita lihat discharge baterainya itu berarti kan kita nggak bisa pantau dari voltage ya. Itu gimana cara pantau kapasitas baterainya? Atau pakai fuel gauge atau memang nggak dipantau? Ya apa kan kalau baterai kan apa setiap baterai itu kan punya karakteristik masing-masing ya. Kalau Mhm. lithium tuh pasti dia tuh eh, turun di awal turun, terus dia agak landai, terus dia turun pas udah mau mati kan. Nah, Hmm. tapi beda sama alkalin. Nah, kalau alkalin tuh dia grafiknya lebih linear tuh, lebih lebih apa? Tahu lah linear apa kayak eh, Ya, benar-benar. gitulah. Nah, kalau eh, kan tadi aku bilang aku lebih pakainya baterai konsumer yaitu baterai alkalin. Nah, itu lebih enak dipantau kalau lewat tegangan aja ya, lewat lewat tegangan aja ya. Nah, itu lebih gampang dipantau lah. Kalau kayak baterai lithium itu kan ya kita kali bisa pantau tegangan tuh kalau ya dia kayak kayak udah mau habis lah kan kayak kata gue tadi kan dia kan landai tuh tuh pas udah mau habis dia langsung drop banget kan. Nah, itu apa? Kalau misalnya kayak lithium ya itu ya kalau mau nambah cost kita tambah lagi rangkaian apa gauge coba kolom counter itu untuk apa untuk ngitung benar-benar dari muatannya gitu, muatan listriknya. Oke, berarti dari tegangan juga bisa direpresentasikan kapasitasnya ya, Iya karya. iya cuman ya itu kalau dia baterai lithium kita cuma tahu tegangan pas dia udah benar-benar mau habis tuh. Oke, Iya. iya, iya, iya. Oke deh, cukup. Terima kasih karya. Oke. Oke, sip. Thank you, Mas Ilham. Nah, Ini gue langsung ya. lanjut baca komen. Ini dari Mas Sidki Naufal. Apa tips untuk desain alat LoRaWAN yang pakai baterai non-rechargeable biar bisa awet 1 tahunan, Mas? Oh, tipsnya baterai non rechargeable ya. Yang pertama itu apa? Kalau kalau saya sih tipsnya karena saya ini ngebuat device itu dari benar-benar dari scratch ya dari PCB-nya. Jadi ya
Yang pertama, pastikan konsumsi daya itu sangat sangat rendah lah. Konsumsi daya saat sleep rendah, terus juga konsumsi saat transmisi itu juga apa diusahakan rendah ya, karena kita perlu lihat data lagi gitu. Kalau memang apa kayak konsumsi saat transmisi itu memang udah nggak bisa dihindari, dia tuh apa eh, dia itu misalkan butuh arus yang sangat besar, ya kita kita bisa coba cari jenis baterai lain. Soalnya kan Hmm. baterai non rechargeable kan ada macam-macam ya. Kayak tadi ada lithium tionil tuh LiSOCl2 atau lithium mangan LiMnO2. Terus ada juga ya baterai baterai alkalin. Hmm. Jadi ya itu kita harus lebih lihat lagi apa profil discharge baterainya. Kalau dari pengalaman saya, kalau tadi dari yang saya tampilkan itu eh dari pengalaman saya dengan eh, deep saat komponen itu deep sleepnya itu di sekitar ya 30 sampai 50 mikroampere, terus dan di apa di saat transmisi daya transmisinya itu tadi berapa ya, kalau yang saya buat, sebentar saya cek lagi deh. Mas sambil nunggu nih, gue mau follow up question satu deh. Ini nyambung sama Mas Sidki ya. Kalau misalkan kita pengen ngeset biar bisa awet, apakah di agriculture itu dia hanya butuh sampling sensor tuh sehari 4 kali doang gitu. Jadi kan MCU-nya mati nih, tapi periferalnya masih nyala kan. Jadi pada saat jam sekian, jam sekian, jam sekian baru nyala transmit data, terus dia deep sleep lagi. Kayak gitu juga nggak Mas? Sorry, gimana tadi Mas Fadil? Jadi kalau di agritech itu biar konsumsi dayanya nggak boros, kan MCU-nya pasti ada sleep kan Mas? Ya. Nah, kalau misalkan sleep, periferalnya nyala, terus eh, setiap berapa kali sekali sih dia harus ngirim data dalam sehari, Mas? Nah, ini apa? Ini kan kita harus cari eh, jalan tengahnya ya kan. Ini kembali lagi dengan kebutuhan eh, kebutuhan si klien sama kemampuan maksimum dari alatnya tuh. Hmm. Kalau apa? eh Kalau dari pengalaman saya itu eh, rata-rata tuh orang tuh pasti mintanya antara 1 jam sekali atau 3 jam sekali. Nah, itu masih cukup hemat ya. Soalnya udah ada yang sampai setahun lebih. Dan apa? eh kan saat sleep itu kan saat saat sleep konsumsi MCU pasti rendah kan. Hmm. Nah, kita perlu pastikan juga peripheral tuh juga terputus dari sumber daya gitu. Nah, jadi yang benar-benar makan eh yang benar-benar makan baterai tuh cuma dari MCU dan mungkin dari power module IC-nya gitu. Nah, itu biasanya saya menggunakan load switch atau ya Sweet. load switch itu bisa IC atau rangkaian MOSFET gitu. Hmm. Hmm. Ya, jadi saat sleep itu ya benar-benar benar tuh kayak kayak diputus lah gitu. Oh ya, tadi menjawab yang tadi apa pengalaman saya eh, dengan deep sleep itu 20 sampai 50 mikroampere dan transmisi dayanya itu kalau nggak salah masih di bawah 60 miliampere lah. Itu masih masih cukup tahan sih untuk baterai baterai primer. Dan kembali lagi sih itu kita perlu lihat lagi profilnya. Profil apa kan karena setiap jenis baterai itu beda. Hmm. 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 Oke. Next lagi ada pertanyaan dari Mas Riko. Supplier Dragino di Indo nama perusahaannya apa ya, Mas? Wah, ini juga gue baru denger Oh, sih Dragino. oh iya, kalau Dragino sih emang kayak udah
udah sering ya, maksudnya udah kayak udah banyak lah dia produk untuk agritech lah. Cuma kalau untuk Spire saya kurang tahu ya, karena saya nggak ngurusin bagian ini logistik. Oke. Oke, kita next dulu ke Mas Tri Mm-mm. lagi nih. Mas, bisa ceritakan gimana ketika menentukan spreading factor, menimbang data rate, baterai life, dan bandwidth. Spreading factor. Oke oke oke. Apa? eh Kalau untuk menentukan spreading factor ya, ya kembali lagi sih ini, kembali lagi ke dengan di deal-dealannya dengan si klien tuh. Si klien tuh mau note ini sejauh apa gitu. Kalau misalkan note tuh terlalu jauh kan kita nggak bisa pakai asep yang nggak bisa pakai asep yang rendah kan kayak asep 7. Sebentar ini saya ada share. Ya, ya apa, kelihatan kiran saya? Udah aman, Mas. Oke, ini kan seperti yang dilihat ya Pak. Dari grafik ini kan apa? Dari tabel ini yang paling rendah kan memang SF7 ya. eh kalau kalau untuk menentukan sih kita coba, kalau dari experience yang aku dulu ya, kita coba yang paling hemat dan paling jauh gitu. Kalau dulu itu eh dengan kami membangun tower untuk Note 20 meter dan tower gateway itu 55 meter. Itu eh SF7 tuh itu masih menjangkau lah, masih menjangkau di bawah 10 kilo tuh masih menjangkau lah. Nah, apa? Kami sih biasanya eh, pakainya tuh dua sih, kalau nggak SF7 yang paling hemat, atau pakainya yang SF10 yang DR2 ini. Karena kalau setahu saya dulu untuk LoRaWAN AS923 tuh kayaknya udah di blok deh SF11 sama SF12. Jadi kita cuma bisa pakai SF10 untuk yang paling jauh. Kalau apa? Kalau pengalaman kemarin sih ya ini sih, yang di prioritas utama tuh datanya tuh ada, selalu ada gitu. Makanya jadi kan kita pilihnya yang paling optimal ya. Jadi kalau misalkan eh, oke lah, daerahnya itu memang jauh lah sampai 20 atau 30 kilometer. Ya kalau kita emang di SF7 tuh udah nggak mampu, ya kita kalau saya sih langsung ke SF10 aja sih. Ya, memang bisa ya dia pakai pakai ADR ya. Di apa kayak di beberapa not tuh saya juga terapkan ADR sih. Jadi dia eh, dia dia auto milih SF mana yang paling hemat tuh, yang paling hemat daya. Hmm. Ya itu kurang lebih gitu sih. Saya udah agak lama di lawan, jadi apa kayak lupa penentuan gimana baterainya gitu. Oke, Kurang lebih gitu mas ya. ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Riko lagi nih. Ini Mas Riko lumayan langganan. Mas Riko, gua kasih kesempatan lu mau nggak open mic, Mas? Mas Riko masih ada nggak nih? Nggak bisa kayaknya ya. Oke. Ini ada pertanyaan Mas Riko, parameter yang diukur, dikalibrasi sendiri atau memang dikolaborasi oleh lembaga terstandarisasi? Gimana Mas, perihal kalibrasi sensor? Ada third party atau lu sendiri yang ngekalibrasi? Kalau untuk apa? Itu tergantung alatnya sih. Kalau kalau pas ada project dulu smart meter,
itu kami pakai third party. Nah, terus kalau untuk kata-kata sensor arsitek nih, kami ngekalibrasi sendiri sih. Hmm. Jadi apa? Yang pertama kita kita coba dulu kalibrasi mandiri kan, yang pasti eh, karena pasti kan lebih low cost ya. Jadi opsinya itu kita beli dulu di pace yang akurasinya tinggi. Nah, di pace yang akurasinya tinggi. Nah, lalu kita eh, kalibrasikan sesuai dengan alat yang akurasinya tinggi itu. Biasanya sih kami di kantor gitu. Oke, siap. Kita next dulu. Ini ada pertanyaan dari Mas Rafli. Selama validasi di lapangan, apa saja tantangan terbesar yang Mas Arya temukan dari sisi petani? Nah, ini seru nih. Termasuk hal-hal yang tidak terduga dan bagaimana tim Mas Arya mengukur sejauh mana alat tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan hasil panen atau efisiensi penggunaan input seperti air dan pupuk. Nah, ini penasaran nih, behavior usernya gimana nih, Mas? eh Kalau apa? Kalau yang selama ini, sebentar, saya close dulu. Apa? Kalau dari sisi petani ya, ini kan lebih banyak klien kamu ini eh, ini ya kayak eh, di bagian perkebunan sawit sama di hutan tanaman ini industri untuk pulp and paper ya. Eh, Sejauh ini sih kalau yang untuk solusi weather station sama eh, sama apa water level sama water table monitoring sih itu kan nggak ada parameter kesehatan tanaman lah. Jadi ya itu belum belum ada dampaknya ya kalau dari situ. Nah, baru dampaknya sih lebih ke ini sih, lebih dari efisiensi eh, manpower sih. Jadi nggak perlu kirim orang ke daerah yang sangat-sangat pelosok gitu untuk bisa ngukur itu. Karena eh, water table dan water level ini ternyata tuh nilai ini nih sangat eh, gimana ya? Itu tuh kayak wajib loh. Itu wajib dilaporkan ke ke apa dilaporkan dari perusahaan itu ke KLHK gitu. Itu tuh eh, lahan gambut itu tuh nggak boleh airnya itu kurang dari 40 cm di bawah tanah, maksudnya lebih rendah 40 cm di bawah tanah atau lebih tinggi dari itu. Karena kalau dia lebih rendah kan dia berpotensi kering dan dapat mengakibatkan kebakaran tuh. Dan kalau misalkan dia terlalu banyak air, ternyata kalau menurut orang manajemen di sana itu mengganggu apa pertumbuhan si tanaman itu. Kalau itu sih eh, kaitannya sama tanaman sawit sama tanaman akasia. Jadi kalau untuk dari segi penggunaan pupuk itu saya belum bisa jawab sih. Dulu dulu ada baru ada juga project tapi baru sampai POC jadi saya belum bisa simpulkan ya. Hmm. Oke, ini nyambung lagi nih Mas. Dari Mas Dani, berapa lama interval maintenance on-site, terutama kalibrasi sensornya Mas? Oh, kalau dari yang kami lakukan sih eh, 6 bulan sekali, ya. 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali ini yang kalibrasi ulang siapa? Oh, kalau ngekalibrasi nggak lebih ke maintenance sih. Maintenance apa? Kayak ganti karet waterproofnya karena biasanya kalau udah setahun atau bahkan kadang ada yang 6 bulan tuh dia tuh udah kayak retak-retak gitu. Ya. Kalau untuk kalibrasi ulang sih eh, belum belum ada ya, karena eh, biasanya tuh request perlu kalibrasi ulang atau enggak tuh biasanya itu kembali lagi ke si kliennya tuh. Biasanya kliennya sih yang request. Biasanya maintenance yang kami lakukan sih itu kayak pengecekan sensor dan komponennya sama juga itu pergantian karet karet waterproof gitu sih. Nah, yang ngeganti karet itu orangnya Mas Arya juga satu tim atau ada operator di sana Mas? Orang dari kami dari arsiteknya. Berarti setiap bulan harus ngirim orang dong ya? Maksudnya setiap 6 bulan harus ngirim orang ya? Enggak juga sih karena apa? Kebetulan kan di arsitek itu kan ada juga divisi drone ya. Jadi udah Hmm. ada yang tinggal di site tuh. Jadi kami bisa
minta Oh, tolong mereka. iya iya iya. Oke oke. Jadi timnya emang udah banyak gitu. Iya, Oke ya. Makanya wah gila. Udah di mana tadi kan udah di Sumatera banyak ya. iya. Berarti harus ke sana dong. Oke. Kemudian next, ini ada pertanyaan dari Mas Ilham. Implementasi node satelit dengan menggunakan ini lithium tionil ya. Lithium tionil baterai bisa tahan berapa lama, Mas? Oh, itu kayak tadi udah dijawab via mic ya. Tadi Oh udah iya udah udah ini ya. ya, udah Oke udah oke tuh. sorry sorry sorry. Kita lanjut ke pertanyaan Mas Alfonsus. Mas mau tanya, kalau dari pengalaman pemasangan device di hutan atau kebun dengan pohon yang tinggi dan rindang, seberapa besar pengaruh kepadatan pohon terhadap kekuatan sinyal? SSAT menggunakan LoRaWAN. Apakah diharuskan node dan gateway dipasang lebih tinggi dari pohon? Iya, Nah, itu harus banget. Harus banget. wajib ya. Ada Ya support wajib dengan karena elevasi itu ya. iya karena itu kita butuh line of sight. Dulu pernah apa masang dia nggak lebih tinggi dari pohon deh. Kan pas kami deployment kan kami juga sekalian riset ya. Hmm. Misalkan di bawah kanopi pohon sama dengan kanopi sama pas di atas. Memang paling maksimal emang pas di atas kanopi, pas di atas pohon. Cuman pas dia sama dengan pohon atau masih ada kayak cabang-cabang ranting tuh itu itu masih bisa ngirim. Cuman pas itu kami kayak cuma nyampe 3 kilo deh, 3 kilo apa enggak 2 kilo deh. Hmm. Dan itu pun juga masih SF7 ya, masih kekuatan pancaran yang paling kecil karena pas itu kami belum coba kekuatan pancaran yang paling gede ya atau SF10. Ya Hmm. kan ibaratnya apa yang saya selalu ingat ya apa step faktor ini ibaratnya kayak kita lagi ngomong ya. SF7 tuh kalau kita ngomong bisi-bisi tuh, ngomong bisi-bisi kan tuh hemat energi ya. Tahu tapi jaraknya deket kan. Ya, benar. Semakin tinggi SF tuh kita kayak teriak tuh. Semakin kita teriak kan energinya semakin eh, banyak dan yang bisa kita omongin juga sedikit nih. Hmm. Hmm. Oke. Oke, ini lanjut. Sebenarnya tadi ini ada pertanyaan dari Mas Sidki. Nyambung sih. Interval transmisi biasanya dibikin per berapa menit, Mas? Ini tadi tergantung klien ya, Mas ya. Tadi ada Iya, jam kalau sekali. kami rata-rata ini sih 60 menit lah, 60 menit. 60 menit berarti dalam satu hari ada 24 data dong ya. Iya, benar. Oke, oke. Itu berapa tahun Mas kira-kira Mas baterainya? Kalau sejam sekali. eh Kalau untuk lawan ini karena proyeknya pas tuh nggak lama ya karena emang eh, apa emang kayak dihentikan lah karena ada satu dan lain hal. Yang paling lama sih pas itu eh tahun apa ya? Oh, pokoknya setahun deh kalau nggak salah setahun lah. Oh, setahun. Kurang lebih. Setahunan ya? Atau emang lebih Ya, dari setahun, Mas? aku tuh kurang yakin kayak pas tahun 2 bulan mau nggak salah. Pokoknya kurang lebih setahun deh. Oke, berarti setahunan lah ya. Ya, itu kan itu tuh project Rawan tuh itu tuh project dua setahun berapa ya? Setahun 8 bulan deh. Itu Mhm. ya itu baru perjalanan segitu doang. Oke, oke. Oke, kita next dari Mas Dani. Apakah ada human interface di klien? Seberapa penting perlunya display atau kontrol menurut pengalaman Mas Arya? Menurut pengalamanku itu nggak penting ya karena kebanyakan aplikasi kami tuh target untuk low maintenance ya. Jadi ya nggak cuma ada ini deh, cuma ada interface satu doang tombol reset. Mau Itu, di-set itu doang doang. ya? Ya jadi eh, itu kita kasih ke klien kalau misalkan mereka mau maintenance awal ya, bukan maintenance kayak misalkan kalau misalkan di PS ada gangguan itu mereka bisa maintenance mandiri gitu. Jadi Hmm. tanpa kita datang dulu gitu. Reset langsung ya, pakai push button satu. Ya betul lah. Oke. Oke, terus next dari Mas Dimas nih. Sorry, Mas baru join. Tadi untuk ngukur arusnya pakai apa ya? Kayak power profiler gitu. Ya. Iya benar-benar. Ya itu kalau pengalamanku sih bagi tiga ya. Yang pertama pakai osiloskop dengan sun resistor 1 ohm. Terus kalau yang tadi aku tampilin tuh itu saya pakai OTI ya, OTII. Nah itu pakai OTI. Terus ada juga eh, yang lain tuh ada juga pakai ini namanya dari Nordic tuh.
Power Profiler Kit PPK. Kalau yang saya pakai tadi OTI. Pakai OTA. Oke. Sebelum kita lanjut bacain komen, ada yang mau open mic? Gua kasih satu kesempatan untuk satu orang. Monggo. Ada yang mau open mic, guys? Nanya langsung ke Mas Arya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut untuk baca pertanyaan di kolom komentar. Yang dari Mas Sidki. Itu gateway curling ditambah filter apa enggak, Mas? Tambah filter apa enggak, Mas? Oh, kalau saya sih nggak tambah filter apa-apa sih. Cu- Kayaknya langsung curling ah, colok doang gitu ya. iya curling terus pakai apa? Yang rangkaian yang di antena itu apa ya? Pokoknya lupa namanya apa terus baru pasang antenanya gitu. Oh, Oh sama ini apa? konektor kali ya. Konektor itu kan apa? Kalau nggak salah kan yang di curling tuh harus pasang antena itu sama konektornya tuh. Jangan antena langsung. Kalau kalau nggak salah deh, karena itu bisa bikin nggak bisa bikin ngerusak. Iya, benar-benar. Oke, ini next pertanyaan dari Mas Yusuf mengenai cost operasional. Lebih hemat mana, LoRaWAN atau non-terrestrial network? Coba, Mas. Kalau apa? Kalau dari aplikasi yang kami handle kan itu lebih ke buat monitoring, reporting sama sama buat prediction ya kan kalau kayak data stasiun cuaca itu kan dikumpulkan buat prediksi. Belum ada yang kayak apa real time control itu untuk kontrol otomatis. Maka jadi kebanyakan kami lebih karena itu hanya buat monitor, yaitu lebih hematnya itu non terrestrial network satelit IoT itu. Jadi Karena lebih itu hemat mana, Mas? ya lebih hemat yang non terrestrial network. Ya, Iya, non-terrestrial karena network. itu ternyata ya pas di Lokawan tuh ternyata cost untuk buat bangun tower setiap node tuh satu tower sampai 20 meter tuh juga lumayan. Lumayan ya. Iya. Belum lagi pengaman towernya itu karena biar tower itu nggak dipanjat orang-orang iseng. Iya. Infrastrukturnya lumayan mahal juga sih kalau Iya, stasiun. sama juga eh, di tower itu perlu dikasih selain pelindung sama penanda karena kan kadang suka ada eh, alat berat harvesting ya kan ambil ambil kayu tuh. Nah itu kalau kita nggak kasih penanda atau pembatas tuh kadang-kadang bisa ditabrak tuh notnya. Oke. Itu Oke. karena makanya kembali lagi sih ke aplikasinya sih. Kalau untuk aplikasinya kayak bener-bener remote kayak kami lebih murah itu. Oke. Next nih ada pertanyaan dari Mas Adit. Mau nanya Mas, kalau misal case di perkebunan buah itu gimana ya untuk pengamanan misal ada pencurian buah? Solusi untuk pencurian buah ya. Pernah nggak Mas bikin kayak gitu Mas? Kalau untuk pencurian sih pernahnya sih ini apa? Itu lebih ke solusi drone ya untuk pencurian buah sawit. Ya itu masih pakai teknologi ini sih drone surveillance sih. Jadi ada Oh, drone yang setiap jam tuh dia patroli gitu pakai kamera thermal. Baru gitu sih. wah gokil juga. Itu berapa hektar ya kalau pakai drone tuh? Wah tuh kalau kamu paham sih. Mungkin Tapi pernah bikin berhektar-hektar. Mas, itu solusinya pernah bikin Eh, surveillance. kalau yang itu ya lebih ke tim drone sih karena saya udah lebih ngurus ke IoT. Oh, oke oke Ya. oke iya. Oke, ini pertanyaan di kolom komentar sebenarnya udah habis. Jadi teman-teman nih, satu kali lagi kesempatan. Ada nggak yang mau nanya langsung open mic? Satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya terbatas juga nih. Kita mau malam mingguan ya. Oke, kalau nggak ada, ini pertanyaan terakhir dari... Oh, ada nih, permisi. Miss Min. Oke, dari Mas Yusuf. Permisi Mas, mau nanya, kalau solusi untuk penyiraman tanaman otomatis dengan lahan luas
sekitar 1.500 meter persegi. Pernah nggak Mas bikin solusi itu Mas? Oh, penyiraman tanaman otomatis ya. Kalau dulu sih belum pernah buat ya. Cuman yang pernah kami buat itu ini otomatisasi greenhouse. Kan kalau greenhouse itu kan lebih lebih kecil ya, ini apa ukurannya ya. Kali yang baru pernah sih itu. Kan kalau dulu tuh klien kami emang udah punya greenhouse, terus kontrolernya tuh cuma baru berdasarkan timer atau timer base lah. Oh, pakai Iya, timer. yang mana kami di challenge biar apa? eh Buka tutup air itu berdasarkan ini soil moisture gitu. Kalau misalkan apa Mas, thresholdnya kena. Iya, kalau misalkan darah sudah kena ya ya dia nge-spray berapa menit gitu. Oh, itu di greenhouse luasnya berapa Mas? Minus berapa ya? Lupa deh luasnya. Paling Makanya nggak terlalu 5 luas kali sih. 5 ya paling ya, 25 meter persegi ya. Sekitar segitu. Oh, iya, iya itu perpetakan segitu kurang lebih. Biasanya kalau eh, spray itu kan pakai nozzle ya Mas ya. Mm-mm. Biasanya berapa berapa nozzle per meter gitu? Ada nggak hitungannya? Nah itu mungkin ada hitungannya ya, cuman pas itu saya nggak ngekepoin sih. Pas itu emang karena Genosnya udah ada, cuman mau diganti aja metodenya dari timer base jadi soil moisture Oh, base itu. iya iya Gitu. iya. Nge-upgrade dikit doang gitu ya, Iya. naikin versi doang gitu. Mm-mm. Oke. Ya, it's a wrap guys. Casual Talk episode 9. Thank you so much untuk Mas Arya yang sudah berbagi ilmunya di sore hari ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah dan Ya. mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, mudah-mudahan kita ketemu lagi di Casual Talks berarti di episode 10. Entah itu offline ataupun online nanti kita coba agendakan. Untuk yang terakhir, kita akan coba dokumentasi ya guys. Kalau misalkan teman-teman bisa open cam silahkan kita foto bareng. Dokumentasi dulu. Yuk, eh yang bisa open cam silahkan open cam dulu. Touch up dulu, monggo. Ada lagi nggak yang mau open cam nih? Mas Rafli, Mas Oktarudin, Mas Sidki. Mudah-mudahan sih nanti next casual talk kita bisa offline lah ya. Ketemu lagi di sekitaran Blok M lah. Oh iya, Iya, nanti siap. minggu depan kita coba agendain ini deh dulu, badminton lah. Nah, iya tuh. Olahraga dulu Boleh, ya. boleh. Sebelum casual talk kita olahraga dulu lah. Ntar Iya. gue coba cari dulu courtnya, lapangannya. Oke, Jadi badminton ya. badminton dulu mas. Oke. Kita inilah fun badminton lah ceritanya. Oke. Gue juga sebenarnya nggak bisa sih, Sama, cuma sama. pengen olahraga aja. Oke, siap. Kita foto nih. Siap ya. Gua hitung 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you so much guys. It's a wrap. Thank you so much. Oke, Kita terima ketemu lagi kasih di semuanya. Casual Talks selanjutnya. Bye semuanya. Thank Ya, you. bye. Thank you Bye semuanya. Mas Arya. Thank you Yo, Mas Arya. ya sama-sama, Mas.